Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih lanjutan anggota badan yang harus kita jaga. Pengajian kemarin tentang ain, mata, pandangan sudah kita pelajari, harus kita jaga. Sekarang tentang udhun, telinga. Wa ammal udhunu fahfadha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fahshi awil khawdi fil batili aw dzikri masawin nasi fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha ilal mulkil mukim wan naimid daim fi jiwa rabbil alamin. Maksudnya wa ammal udhunu, dan adapun telinga, kuping, fahfadha, maka jagalah dia an antuzhiya, dari mendengarkan, biha dengannya, ilal bid'ati, pada masalah bid'ah, awil ghibati, atau menggunjing orang, awil fahsyai, awil fahsyi, atau ucapan yang jelek, awil haudi, atau masuk ikut-ikutan boleh, fil batili, dalam perkara yang batal, tidak sesuai dengan aturan agama,
au dzikri masawin nasi, atau menyebut keburukan manusia. Fa innama khuliqat, maka sesungguhnya telinga itu dijadikan laka untuk kamu, litasma'a, agar kamu mendengarkan, biha dengannya, kalam Allah Ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata awliyaihi, dan hikmah para wali Allah, wa tatawassalu, dan kamu sampai bistifadatil ilmi, dengan mendapatkan ilmu, biha, dengan telinga, ilal mulkil mukim, kepada kerajaan Allah yang tetap, wan na'imid daim, dan nikmat yang kekal, fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi pada malam hari ini tentang telinga, anggota badan yang namanya telinga. Wa ammal udhunu fahfadha, telinga, kuping harus dijaga. Jaga dari apa? Antuskia biha ilal bid'ati, yaitu dari mendengarkan perkara-perkara yang bid'ah, sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak ada, sekarang ada, dan berlawanan dengan syara agama, itu namanya bid'ah. Ada orang lagi membincangkan itu, kita jangan sampai ikut-ikutan, nggak usah dengar-dengarin yang semacam itu. Udah jelas-jelas sholat maghrib 3 rakaat, ini misal. Ada orang yang usil, nggak usah 3 rakaat, yuk 2 rakaat saja, kan pulang kerja capek. Tuh. Akhirnya kerjakan 2 rakaat, nah, itu bid'ah. Jangan ikuti orang semacam itu, jangan dengarkan semacam itu. Zaman Nabi udah 3 rakaat, sampai kapanpun maghrib 3 rakaat, gitu. Itu bid'ah. Kecuali kalau di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, tapi tidak berlawanan dengan syara agama, boleh. Coba zaman Nabi menunaikan ibadah haji, Nabi datang dari Madinah ke Makkah, kan mengerjakan ibadah haji di Makkah, kan? Di Makkah. Zaman Nabi dari Madinah ke Makkah naik apa? Pesawat. Ada belum pesawat waktu itu? Belum ada. Jadi Nabi naik apa? Onta. Naik onta. Zaman Nabi nggak ada pesawat, belum ada. Kereta belum ada, bus belum ada. Naik onta. Nah zaman sekarang orang naik haji, naik apa? Pesawat, kan? Iya. Zaman sekarang naik haji pakai pesawat. Apalagi dari Indonesia jauh, pakai pesawat. Jakarta Jeddah 9 jam. Coba, kalau sekarang orang mau naik haji harus seperti Nabi persis, naik onta, kira-kira berapa tahunnya dari Indonesia? Dan ontanya ada enggak kira-kira? Jamaah haji Indonesia misalnya 200.000, suruh naik onta, ontanya berapa? Ya Allah. Jadi naik haji pakai pesawat sekarang itu bid'ah juga. Tapi bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama, boleh, gitu ya. Iya. Maka ada cerita, kan. Ada seorang ibu, agamanya kental, kental banget. Dikit-dikit bid'ah ngomongnya, dikit-dikit bid'ah.
naik taksi. Sopirnya tanya, ibu mau kemana? Majelis taklim, tolong diantar ya, naik taksi itu. Baik. Sopirnya mau setel kaset, udah bunyi. Kata ibu itu yang mau pengajian, jangan disetel, itu bid'ah. Oh bid'ah bu, iya. Jadi dosa. Ya udah matiin. Sudah itu sambil jalan. Ada telepon pakai HP ya, pakai HP. Ibu itu tadi ngomong, lagi ngapain tuh? Telepon. Pakai apa itu? HP. Jangan dipakai, zaman Nabi nggak ada, bid'ah. Stop akhirnya. Stop. Jadi setel kaset nggak boleh, bid'ah. Dan pakai HP juga nggak boleh, sebab bid'ah. Akhirnya sopirnya kesel. Bu, ibu mau ngaji kan? Iya. Naik apa sekarang? Taksi. Bid'ah bu. Di zaman Nabi nggak ada taksi. Adanya onta. Bagaimana bu? Ya udah saya turun, bid'ah. Ya silakan turun. Tuh. Orang kaku begitu. Ya Allah. Akhirnya nggak jadi pengajian. Mau naik taksi enggak ya? Katanya bid'ah. Naik bajaj bid'ah. Naik ojek bid'ah. Ah gimana kalau begini? Akhirnya orang itu pulang, nggak jadi ngaji. Ditanya sama keluarganya, kok nggak jadi ngaji? Bingung saya. Bingung bagaimana? Zaman Nabi kan nggak ada taksi. Terus saya mau naik taksi. Zaman Nabi nggak ada taksi, sekarang ada taksi kan bid'ah. Ya Allah ibu, kata suaminya. Ya bid'ah naik taksi itu nggak dilarang. Mestinya naik aja ibu, kok nggak mau nggak mau naik taksi untuk datang ke pengajian ibu, gimana sih itu? Kalau dikit-dikit bid'ah begitu. Jadi kalau sesuatu di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada tapi tidak bertentangan dengan syara agama, nggak apa-apa. Mau naik haji dari sekarang, dari Indonesia naik onta, ya Allah nggak bisa. Coba kalau bisa naik onta, dari sini naik onta sampai Banten, dari Banten ke sana naik perahu nggak? Kapal laut. Zaman Nabi ada kapal laut begitu nggak yang hebat begitu? Nggak ada. Bid'ah lagi. Taruhlah misalnya bisa. Nanti ya repot lagi. Nah, itu. Makanya jangan kaku, dikit-dikit bid'ah. Asal tidak bertentangan dengan agama nggak apa-apa. Jadi kita jaga punya uzun, telinga dari mendengarkan yang bid'ah. Awil ghibati atau menggunjing orang. Jangan sekali-kali telinga kita untuk mendengarkan orang yang sedang menggunjing orang. Orang menggunjing orang kita ikut dengerin, nggak boleh itu. Jauhin tuh. Gunjing orang. Keburukan orang, diomongin terus. Jangan. Keburukan sendiri nggak pernah kelihatan. Ibarat pepatah, gajah di depan pelupuk mata nggak kelihatan tuh. Di depan mata gajah nggak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan. Itu orang suka menggunjing orang begitu. Kita punya dosa banyak, punya kejelekan banyak, punya apa? Ya kejelekan begitulah banyak sekali. Nggak kelihatan. Tapi kejelekan orang lain sekecil semut kelihatan. Masya Allah. Itu gunjing orang. Jangan sampai kita punya telinga untuk mendengarkan orang yang sedang menggunjing orang. Awil fahsyi. Awil fahsyi betul. Atau kita jaga telinga itu dari ucapan-ucapan yang jelek. Ucapan jelek tuh. Ada orang lagi ngomong yang jelek-jelek, kita hindari yang semacam itu. Awil haudi fil batil atau masuk pada masalah yang batil, masalah yang tidak ada dasar hukum agama. Orang itu lagi lagi berbicara semacam itu. Kita punya kuping untuk mendengarkan yang semacam itu. Jangan, jaga itu. Au dzikri masawin nas atau menyebut keburukan orang, sama dengan menggunjing itu tadi ya.
Jadi kalau ada orang menyebut keburukan orang, tinggal, jangan sampai. Kalau kebaikan orang disebut-sebut boleh, tapi keburukan jangan sampai itu. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telinga dijadikan untuk kamu oleh Allah ialah agar kamu mendengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah, sunnah Rasul tuh. Ada pengajian kita dengarkan. Ada ceramah agama kita dengarkan. Begitu. Ada khutbah Jumat kita dengarkan. Itu telinga dijadikan oleh Allah untuk kita, untuk itu tuh. Mendengarkan firman Allah. Wah, ada bacaan Quran bagus banget ya. Bacaannya bagus, suaranya bagus tuh. Masya Allah. Kita dengarkan. Iya kan? Kalau orang sudah kadung senang dengan bacaan Quran, ada Quran dibaca, Masya Allah, enak didengar. Quran dibaca di mana saja enak. Bagi orang yang beriman. Coba, ada orang meninggalnya tadi jam 6. Nggak mungkin dikubur malam ini. Diinepin. Udah diinepin, sambil diinepin keliling saudaranya itu. Maksudnya duduk keliling samping mayat itu. Sambil baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Enak. Tuh, dibaca di samping mayat yang belum dikubur, enak. Quran dibaca ketika ada orang resepsi pernikahan. Sebelum akad nikah dimulai, dibaca Quran. Enak. Masya Allah. Tapi belum tentu lagu-lagu yang lain dikumandangkan di samping mayat yang lagi diinepin. Jadi senang atau enak, belum tentu. Coba, ada mayat diinepin. Bukan dibaca Quran, tapi dilagu-lagukan, dikumandangkan lagu di samping mayat. Lagu dangdut, lagu jaipong. Kira-kira enak enggak ya? Saya yakin yang punya musibah itu marah. Apaan itu? Yang kamu baca, yang kamu lakukan itu apa? Yang kamu dendangkan itu apa? Lagu jaipong. Kok lagu jaipong? Ini yang mati orang daerah yang senang jaipong, maka saya lakukan begitu. Enggak begitu. Marah begitu. Tapi kalau dikumandangkan Quran, ya Allah, enak. Dibaca tahlil di situ enak. Itu Quran, Masya Allah. Sama dengan waktu. Maksudnya baca Quran pada waktunya. Malam hari kita baca Quran enak. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Itu surat Waqiah. Malam hari jam 3 malam, ya Allah, sudah tahajud baca surah Waqiah. Berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah pada kamu biar tumakninah. Enak surah Waqiah dibaca itu. Malam hari enak. Rasulullah menyatakan orang yang senang membaca surah Waqiah dijamin oleh Allah rezekinya lancar, rezekinya berkah. Itu surah Waqiah. Baca lagi sudah salat Isya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk enak. Sudah Isya pulang dari masjid baca surah Al-Mulk. Rasulullah juga menyatakan siapa yang mendawamkan membaca surah Al-Mulk, mendawamkan itu membiasakan membaca surah Al-Mulk,
setiap malam, maka orang itu akan terbebaskan dari siksa kubur. Emang siksa kubur ada? Ada, siksa kubur ada. Kalau kita ingin bebas dari siksa kubur, mari kita senang setiap malam baca surat apa tadi Pak? Surah Al-Mulk yang dimulai dengan tabarak tuh, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk baca gitu. Masya Allah. Jadi siang hari baca Quran enak, malam hari enak tuh. Ada musibah baca Quran juga enak, ada resepsi sebelum resepsi dimulai baca Quran juga enak, begitu kan? Iya. Tuh Quran tuh. Maka telinga dijadikan untuk manusia adalah supaya manusia itu mendengarkan firman Allah, sunnah Rasul. Wa hikmata awliyaihi, dan hikmah para wali Allah. Para wali Allah boleh dicontoh apa? Akhlaknya tuh. Akhlaknya. Pernah Syekh Abdul Qadir Jilani, asalnya Jilani, bukan Jailani. Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, siapa namanya? Jailani. Asalnya padahal Jilani itu. Syekh Abdul Qadir. Ahli ibadah, ahli thariqah, ahli wirid. Satu ketika dia lagi ngajar, muridnya banyak, lagi ngajar. Tengah-tengah ngajar kejatuhan ular. Cuma nggak diterangkan tuh, ularnya gede atau kecil, pokoknya kejatuhan ular gitu aja. Nggak tahu besar atau kecil. Kejatuhan, kedebuk di badannya. Muridnya pada takut, lari. Subhanallah, lari. Muridnya lari. Syekh Abdul Qadir tenang aja, nerusin pelajarannya. Nggak takut, enggak. Dibiarin aja itu ular. Udah jatuh di badannya, ularnya turun jalan. Tuh. Ularnya jalan. Yang takut malah murid-muridnya itu. Nah itulah. Orang sudah dekat sekali pada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kisah yang semacam itu kita dengar dengan telinga kita. Sudah itu kita contoh. Maksud contoh bagaimana? Kalau kita kejatuhan ular nggak boleh kita buang. Nggak begitu. Nggak begitu, bukan makom kita ya, bukan pangkat kita. Ya kita berusaha agar jangan sampai kejatuhan ular. Kita berusaha jangan sampai ular tuh datang ke kita terus gigit kita, jangan. Berusaha gitu. Masya Allah. Ada kisah lagi. Di Madura kan ada terkenal sekali makam wali, siapa namanya? Ada yang pernah ke sana? Siapa? Syekhona Khalil, namanya Khalil. Syekhona itu artinya guru kami. Syekhona Khalil di Bangkalan, Madura. Seringlah saya ke sana untuk ziarah Wali Songo, langsung nyebrang ke Madura. Insya Allah nanti juga diadakan lagi bulan Desember ziarah Wali Songo, mampir Madura plus Bali. Berapa hari? 8 hari pulang pergi. Barangkali ada yang mau ikut, silahkan. Biayanya berapa? Murah. 8 hari nih cuma Rp1.500.000 saja. 8 hari. Makan cuma sendiri ya. Kalau udah gede nggak bisa disuapin. Masa udah gede disuapin. Syekhona Khalil itu terkenal wali. Makamnya ada di sana, Bangkalan. Satu saat ngajak santrinya, santri murid ya. Ayo jalan santri, baik. Jalan ke tepi laut. Sampai di tepi laut, ngobrol aja sama murid. Masuk waktu asar. Udah masuk waktu asar masih ngobrol aja. Waktu asar hampir habis. Muridnya ngomong, santrinya ngomong. Guru, ya, waktu asar hampir habis. Kita belum sholat asar, bagaimana ini? Oh, biar kebagian waktu asar ya? Iya, sebentar. Syekhona Khalil itu metik daun bambu. Daun bambu lebar enggak? Daun bambu lebar enggak?
petik berapa, terus akhirnya disulam jadi satu. Lebar segini, bisa didudukin gitulah. Petik satu lagi, disulam jadi satu sulaman lagi. Ini bakal kamu, ini bakal saya. Maksudnya untuk apa? Guru, kita turun ke laut yuk. Ikutin aja santrinya. Itu sulaman daun bambu ditaruh di atas air. Kan ngambang kan? Gak tenggelam. Dinaikin nama Syekhuna Khalil. Dinaikin. Gak tenggelam tuh. Kamu naik ini. Naik. Gak tenggelam juga. Kamu pegangan saya. Merem. Pegangan. Sebelum saya ngomong buka mata, jangan dibuka mata kamu. Baik. Merem. Rasanya kayak jalan. Sudah agak lama, Syekhona Khalil baru ngomong, buka mata kamu. Buka. Setelah dibuka, di mana nih Syekhona Khalil? Ini namanya di Jeddah. Jeddah itu di mana? Di mana Jeddah? Dekat Banten. Oh, bukan. Jeddah, Saudi Arabia sana. Sampai di Saudi Arabia, di Jeddah. Akhirnya naik. Sudah naik, waktu asar belum sampai di sana. Akhirnya bisa mengerjakan sholat asar begitu, nggak ketinggalan, begitu tuh. Nah itu karomah, hikmah yang dimiliki oleh wali Allah, begitu tuh. Kita yang semacam itu boleh belajar, boleh ambil pelajaran. Cuma ya jangan coba-coba kita sulam apa tadi? Daun bambu ya, dibawa ke Sungai Ciliwung. Kita naik, tenggelam kita. Enggak begitu, enggak. Kita teruskan. Wa tatawassalu bi istifadatil ilmi biha ilal mulkil muqim wan na'imid daim. Dan dengan ilmu, dengan uzun wa tatawassalu. Dan kita bisa sampai dengan mendapatkan ilmu, yaitu dengan melalui mendengarkan dengan telinga itu sampai kepada kerajaan Allah yang tetap dan nikmat yang kekal. Tuh. Maksudnya bagaimana? Kita dengan mendengarkan firman Allah, dengan mendengarkan sunnah Rasulullah, akhirnya kita kerjakan, yang bagus kita kerjakan, yang larangan kita tinggal, semuanya kita akhirnya bisa masuklah ke nikmat yang daim, nikmat yang kekal. Tuh, yaitu di mana itu nikmat yang kekal? Adalah di surga. Bisa masuk surga. Maka jagalah kuping gitu. Fa idza asghaita, maka apabila kamu mendengar biha dengan telinga ila syai'in pada sesuatu minal makarihi dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, soro maka jadilah makana laka, apa-apa yang ada pada kamu menjadi manfaat alaika akan madarat bagi kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, barang yang manfaat jadi madarat. Madarat itu tidak manfaat, berarti membahayakan. Mestinya telinga digunakan untuk mendengarkan Quran, manfaat. Tapi untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama bukan manfaat, madarat. Tuh. Maka jaga telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diredoi oleh Allah, dengan mendengarkan Al-Quran, dengarin sholawat, iya kan? Baca sholawat, tuh. Belajar bacaan sholawat. Sholawat jenisnya banyak sekali. Ada sholawat badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selawat kan? Iya, baca gitu. Dengarkan kalau ada selawat dikumandangkan. Dengarin tuh. Salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tuh. Jadi kalau kita punya telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, kita tidak mendapatkan manfaat tapi akan mendapatkan madarat. Wangqalaba makana sababu fauzika sababa halakika. Wangqalaba dan akan terbalik ma apa-apa kana yang ada sababu fauzika sebab keberuntungan kamu sababa halakika akan menjadi sebab kecelakaan kamu. Wa hadza ghayatul khusran dan inilah adalah puncak kerugian. Tuh. Jadi kalau kita punya telinga untuk mendengarkan yang dilarang oleh agama, akan berbalik. Mestinya kita akan fauz bahagia, beruntung, tapi menjadi halak yaitu celaka. Tuh. Celaka. Maka gunakanlah telinga itu untuk mendengarkan yang baik-baik, biar kita termasuk menjadi orang yang fauz. Fauz. Maka doa Idul Adha kan minal aidin wal faizin. Faizin itu orang berbahagia itu. Minal aidin wal faizin. Tuh. Minal aidin termasuk orang yang kembali pada fitrah, wal faizin dan orang yang beruntung. Begitu. Nah, kalau kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, keberuntungan itu akan berubah menjadi kehancuran. Wala tadunna dan janganlah kamu sangka annal itsma bahwa sesungguhnya dosa yahtassu dia khusus bihi dengannya alqailu orang yang berkata dunal mustami bukan orang yang mendengar. Fafil khabari maka tersebut di dalam hadis annal mustami'a bahwa sesungguhnya orang yang mendengarkan syarikul qail adalah kawan orang yang berkata wa huwa ahadul muhtabin dan dia salah satu dari orang yang menggunjing. Tuh. Jangan dikira bahwa dosa itu khusus untuk orang yang berkata-kata buruk saja, jangan. Sedangkan orang yang mendengarkan itu tidak. Bukan begitu, jangan punya sangka begitu. Orang yang berkata buruk dapat dosa. Orang yang mendengarkan sama. Itu namanya mustarik, bersekutu. Yang berkata juga dosa, yang mendengarkan juga dosa, begitu. Jadi jangan punya sangkaan saya cuma dengerin aja, orang yang menghibah orang yang menggunjing orang saya enggak dosa. Oh, enggak begitu. Yang menghibah orang juga dosa, yang dengerin juga dosa, sama. Fafil khabar itu tersebut di dalam hadis annal mustami'a syarikul qail. Orang yang mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, syarikul qail adalah kawan orang yang berkata. Tuh. Jadi sama dapat dosanya. Yang menggunjing orang dapat dosa, yang ikut dengarin juga ikut dosa. Itu mendengarkan kejelekan. Kalau mendengarkan kebaikan, sama. Mendengarkan kebaikan. Ada Quran dibaca. Yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan juga dapat pahala. Gitu. Yang khutbah Jumat juga dapat pahala, yang mendengarkan hadirin dapat pahala enggak? Dapat. Tapi bagaimana kalau yang hadirinnya itu ngantuk? Ya kalau ngantuk ya ngantuk, enggak dapat pahala, cuma sah saja sholat Jumatnya begitu kan? Kan ada mulai khutbah ada orang ngantuk terus. Enggak ada habis-habis. Begitu bangun dibangunin mas sebelahnya tuh, bangun bangun, udah komat. Udah komat? Iya, saya nggak kedengaran. Ya orang tidur terus yang nggak kedengaran. Ada yang semacam itu tuh, ada. Itu sah sholat Jumatnya juga sah, cuma nggak dapat pahala mendengarkan khutbah gitu. Maka diusahakan kalau dengarin khutbah Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha, dengarin apa yang diuraikan oleh khatib begitu. Jangan enggak dengarkan. Dapat pahala itu, dapat pahala. Allahu Akbar. Mungkin mau berangkat sholat Jumat, makan dulu kenyang ya.
Sudah kenyang, badan sehat, masuk masjid pakai AC adem, ya udah enak tidur. Allah Akbar. Untung nggak bawa kasur. Iya ada begitu tuh. Allah Akbar. Maka dengarkan ya. Itu. Jadi kita jaga telinga kita jangan sampai untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Insya Allah manfaat. Insya Allah manfaat. Sampai di sini dulu ya pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah giliran akan datang kita lanjutkan tentang lisan. Kalau tadi kan uzun telinga. Insya Allah nanti tentang lisan. Kita berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiraqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wa nasra al-a'da wa murafaqatul anbiya. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.